Hai, ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Sineni. Kali ini saya mau membahas tentang Hokianti daun mikro. Sekilas kalau kita lihat atau kita bandingkan misalnya seperti ini, yang daun mikro sama daun besar itu relatif sama. Jadi perbedaan yang paling mencolok adalah di ukuran daunnya. Ukuran daunnya untuk yang mikro lebih kecil dan lebih rapat dibandingkan yang lokal. Nah, untuk yang mikro ini kita nggak bisa temukan di alam liar, tapi yang daun besar atau yang lokal ini masih banyak ada di alam. Jadi untuk kalau kita nyari bahan untuk yang lokal masih bisa ketemu di alam, sedangkan yang mikro ini nggak ada di alam. Nah, jadi untuk yang mikro mau nggak mau tetap harus lewat budidaya. Nah, untuk budidayanya sendiri yang mikro itu bisa dengan cara cangkok atau stek batang, sama seperti yang lokal atau yang daun lebar. Jadi budidayanya bisa stek batang, itu dipotong tancap, kemudian dengan cara cangkok. Selain ukuran daun, mungkin cirinya yang agak mencolok dibandingkan yang lokal adalah ini daunnya lebih mengkilat. Jadi kalau kena cahaya lebih mengkilat. Kalau yang lokal kurang mengkilat. Jadi sepintas kalau kita lihat, kalau dijajarkan seperti ini juga langsung kelihatan bahwa ini lebih mengkilat daunnya untuk yang mikro. Nah, untuk media tanamnya relatif sama seperti yang lokal. Karena saya bilang untuk Sidoguri atau Hokianti ini termasuk bandel, jadi relatif perawatannya juga mudah. Nah, untuk media tanam yang daun lebar atau daun besar ini saya udah coba pakai media pasir, tanah, sama pupuk kandang. Nah, yang ini juga saya coba pakai sekam, juga hasilnya bagus. Untuk yang Hokianti mikro juga relatif sama media tanamnya. Saya pakai media tanam tanah, pasir, kemudian pupuk kandang, sama seperti yang lokal. Jadi nggak terlalu masalah untuk media tanamnya karena relatif mudah tumbuh juga. Untuk penyakit saya pikir sama seperti yang lokal, nggak terlalu banyak. Sementara ini saya belum pernah ketemu penyakitnya, kecuali kutu putih, sama seperti pada tanaman yang lain, kutu putih. Dan yang saya pahami sementara ini untuk kutu putih sering muncul pada pohon-pohon atau tanaman yang biasanya kita letakin di tempat teduh, atau pohon yang sering kekeringan, atau misalnya karena jarang disiram sampai kering, itu biasanya muncul kutu putih. Jadi untuk penyakit sementara ini saya belum ketemu yang termasuk untuk yang lokal, dan yang mikro juga nggak terlalu masalah, dan saya pikir nggak ada penyakit selain itu. Oh iya, saya lupa tadi menyebutkan untuk budidayanya bisa dari biji, karena yang ini saya cabut di kebun teman. Jadi karena buahnya jatuh ke tanah, kemudian dia tumbuh, jadi dia bisa dibudidaya lewat biji juga, sama seperti yang lokal juga bisa tumbuh dari biji. Nah, untuk jenis Hokian ini yang saya perhatikan
Yang pernah saya ketemu ada 3, ada satu lagi saya belum punya. Katanya hokiannya jenis import, kurang tahu namanya. Kalau yang ini, yang mikro, ini nama ilmiahnya Carmona microphylla. Kalau yang lokal Carmona retusa, untuk yang lokal yang daun lebar. Nah, yang satunya itu beda dengan 2 jenis ini. Yang satunya nggak berbuah, jadi nggak berbuah, dan saya lihat juga mengkilat seperti hokian mikro ini. Sementara ini saya belum punya bahannya. Nanti kalau ada bahannya mungkin bisa saya bahas nanti di video saya yang akan datang. Oke, jadi kesimpulannya untuk hokian mikro ini budidayanya bisa lewat cangkok, stek, dan dari biji. Dan kita nggak bisa ketemu yang mikro ini di alam, kecuali yang lokal, yang sidoguri, yang daun lebar. Untuk yang mikro ini karena daunnya relatif bisa kecil, itu saya pikir cocok untuk bikin bahan-bahan bonsai mame atau ukuran small. Itu saya pikir sangat cocok, makanya yang ini rencana saya juga mau saya bikin mame. Oke, saya kira cukup pembahasan tentang Hokianti daun mikro ini. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di bagian bawah video. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel Belajar Bonsai, jangan lupa subscribe, klik tombol merah yang ada di bawah video, dan klik like kalau teman-teman suka dengan video-video dari channel Belajar Bonsai. Bantu share juga atau bagikan ke akun sosial media teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu di video channel Belajar Bonsai berikutnya.